Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan berdoa itu seolah-olah sangat mudah. Dan sebenarnya memang berdoa itu sangat mudah. Berdoa itu tinggal berbicara dengan Allah. Apa yang kita ingin bicara, apa yang kita ingin minta, kita langsung sampaikan kepada Allah. Dan sebenarnya anak kecil pun bisa memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan sebenarnya doa itu seolah sangat mudah. Kita juga percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa anak-anaknya. Tapi kenyataannya berdoa sebenarnya tidaklah mudah semudah yang kita bayangkan. Mengapa demikian? Karena kalau kita perhatikan di Alkitab, para murid meminta Tuhan Yesus untuk mengajarkan doa. Dan para murid meminta supaya Tuhan Yesus mengajarkan doa yang benar. Nah, ini berarti bahwa sebelum Tuhan Yesus mengajarkan mereka berdoa yang benar, mereka sudah mungkin melakukan doa-doa. Tapi mengapa mereka masih meminta doa atau meminta diajarkan doa oleh Tuhan Yesus? Berarti doa adalah sesuatu hal yang sangat penting. Maka itu kalau kita perhatikan ayat kita tadi, bahwa kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ini berarti bisa saja kita salah berdoa dan akhirnya kita tidak menerima apa-apa. Dan kalau kita perhatikan, Yesus juga memiliki kehidupan doa yang sangat luar biasa. Dia berkuasa, tetapi dia memiliki kehidupan doa yang menjadi teladan bagi kita. Yesus menikmati persekutuan dengan Bapaknya. Dan para murid tentu mendambakan kehidupan doa seperti gurunya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam surat yang ditulis oleh Yakobus, tampaknya sangatlah menghargai peran doa. Sangat-sangat memperhatikan bagaimana berdoa dengan benar. Maka itu ia menasihatkan orang-orang supaya mereka dapat berdoa, menaikkan dan meminta apa yang mereka butuhkan. Ia memerintah orang-orang Yahudi supaya mereka yang kekurangan hikmat agar memintanya kepada Allah. Itu dalam Yakobus 1 ayat 5. Dan Yakobus pun meminta agar jemaat yang menderita atau mengalami sakit memanjatkan doa atau meminta kepada Tuhan. Jadi doa itu sebenarnya berbicara tentang relasi setiap pribadi dengan Allah. Maka itu kita boleh saja meminta orang mendoakan kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Yakobus tahu dan secara jelas memahami bahwa banyak orang meminta untuk didoakan, tapi tidak mampu untuk berdoa sendiri kepada Tuhan. Kalau kita terus meminta doa dari pendeta, maka kapan kita bisa berbicara dengan Allah dengan baik?
Kapan kita memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan? Maka itu Yakobus melihat ini adalah sesuatu yang penting yang harus disampaikan kepada jemaat. Ia meminta supaya jemaat yang menderita memanjatkan doa, memohon kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 13. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau ketika kita berdoa, tentu Tuhan akan memberkati kita. Bagi kita yang mengalami sakit, pasti mengalami kesembuhan. Kalau kita berdoa dengan sepenuh hati. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bila orang percaya mengakui dosa mereka dan saling mendoakan, maka itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Itu kita bisa lihat dalam ayat 15 dan 16. Maka itu selain kuasa doa yang dahsyat juga bukan milik khusus tokoh yang luar biasa semata. Tapi kita orang-orang yang biasa saja mungkin kita bisa berdoa. Contohnya Elia, dia manusia biasa. Tapi dia berdoa dengan kesungguhan. Permohonannya kepada Allah. Makanya doanya dikabulkan. Tetapi mengapa kita bisa salah berdoa, saudara? Pertama, kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita egois dalam berdoa. Maka itu yang perlu kita perhatikan dalam berdoa supaya akhirnya doa kita terkabulkan adalah kita harus berdoa dengan tidak egois. Bagaimana egois itu? Egois itu adalah kita menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan tapi memasukkan atau menyisipkan keinginan pribadi dalam doa kita. Ini adalah doa egois. Atau kita hanya meminta hanya untuk diri kita. Kita hanya berdoa berkat terus. Emang tidak salah, tapi kalau kita hanya berdoa untuk diri kita, maka sebenarnya ada sesuatu yang hilang. Karena doa itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga bisa berdoa buat orang lain. Dan yang kedua adalah, apakah kita berdoa dengan yakin dan penuh kesungguhan atau tidak? Kalau kita egois, maka kita mengharapkan keinginan kita terjadi. Bukan kehendak Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Nah, dan ini adalah satu keegoisan dalam berdoa. Maka itu dalam berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kita juga harus menyerahkan seluruh hidup kita. Supaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkehendak atas setiap permohonan kita. Maka itu Yesus juga menjadi teladan bagi kita. Biarlah kehendak Bapa-lah yang jadi. Dan ini adalah teladan, saudara. Maka itu ketika kita berdoa, kita harus meminta. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap permohonan kita, bukan kehendak kita. Tapi kalau kita egois, maka kita menginginkan supaya akhirnya kehendak kita yang jadi. Itu adalah doa yang egois dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah doa egois itu dia berdoa tapi bukan dengan tulus hati. Dia berdoa bukan dengan kemurnian hati, tapi dia berdoa dengan keegoisan dirinya. Dengan memiliki kebencian, dengan memiliki hati yang dengki, amarah dan sebagainya. Maka itu kita menghadap Tuhan harus dengan kemurnian hati. Kita harus saling mendoakan satu sama lain.
Kita harus mendoakan semua manusia. Kita harus mendoakan orang-orang percaya. Kita harus mendoakan para penginjil. Kita berdoa buat para pendeta, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dan para pemimpin negara ini, dan semua kita harus doakan. Itu artinya kita berdoa tidak egois. Dan dalam berdoa juga kita harus memiliki hati untuk saling memaafkan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa adalah tempat memohon pertolongan dari Allah, sekaligus tempat bergumul untuk mengalahkan hawa nafsu dalam ketaatan kita kepadanya. Karena jikalau kita berdoa, kita egois, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu, mari belajar berdoa tidak egois. Berdoalah dengan kesungguhan, memohonlah dengan penuh kesungguhan, tapi biarlah semua dalam kehendak Tuhan, dan biarlah setiap doa kita dijawab sesuai dengan kemauan Tuhan.